Oke, kita balik lagi nih. Kali ini kita bakal bedah satu cerita yang aneh banget dan jujur aja cukup bikin kaget. Cerita ini dari koleksi klasik 1001 Malam. Jadi, intinya gini, ada tukang daging biasa, terus ada misteri yang kayaknya gak mungkin banget dipecahin, dan sebuah rahasia kelam yang udah digariskan takdir. Penasaran kan? Oke, kita langsung masuk aja. Cerita kita mulai dari sini, dari teka-teki harian si tukang daging. Jadi kita ada di Mesir kuno, zaman pemerintahan Raja Hakim Biamrila. Tokoh utama kita namanya Wardan Al-Jazar, seorang tukang daging yang tiap hari pusing mikirin satu hal yang sama sekali nggak bisa dia ngerti. Dan teka-tekinya itu, ya ini dia, seorang wanita. Kaya, misterius, dan yang paling aneh, dia datang ke tokonya Wardan setiap hari. Setiap hari. Nggak pernah bolos. Jadi, setiap hari, wanita ini datang sama seorang kuli angkut, terus beli seekor domba. Harganya? Pas, 1 dinar. Nah, disinilah letak keanehannya. 1 dinar pada waktu itu tuh nilainya bisa 2,5 kali lipat dari harga biasa. Coba bayangin, dia bayar semahal itu setiap hari. Ini potongan teka-teki pertama yang bikin Wardan jadi ya terobsesi. Jelas dong, Wardan jadi mikir keras. Pertanyaan yang sama muter-muter terus di kepalanya. Ini orang dapat duit dari mana coba? Sebenarnya apa sih yang dia lakuin? Karena udah nggak tahan, Wardan coba cari jawaban. Nah, disinilah ceritanya makin dalam. Dia mutusin buat nanyain satu-satunya orang lain yang terlibat, si kuli angkut. Tapi ya itu, bukannya dapat jawaban, misterinya malah makin menjadi-jadi. Si kuli ini cerita soal rutinitas hariannya yang super aneh. Pertama, ia beli domba di tempat Wardan. Kedua, dia disuruh beli macam-macam, makanan, buah, manisan, sama anggur nabis. Ketiga, nah ini bagian paling anehnya, matanya ditutup kain pas mereka sampai di Taman Wazir. Keempat, dia dituntun ke lokasi yang dia sendiri nggak tahu di mana buat nurunin semua belanjaan. Terakhir, dia diantar balik ke taman, penutup matanya dibuka, terus dibayar 10 dirham. Benar-benar ritual yang rahasia banget kan? Dan si kuli angkut ini bener-bener buta, sama sekali nggak tahu apa-apa. Dia bilang, sumpah, aku nggak tahu aku lagi di mana. Dia cuma pegang tanganku dan nuntun aku. Ini makin ngegambarin kalau mereka ini masuk ke semacam dunia tersembunyi yang bener-bener kepisah dari kehidupan normal. Rasa penasaran Wardan ini udah nggak sehat lagi. Udah berubah jadi was-was, semacam kecemasan yang obsesif gitu. Dia jadi nggak bisa tidur, nggak bisa tenang. Akhirnya, cuma ada satu jalan keluar di otaknya. Dia harus ngikutin wanita itu sendiri. Oke, jadi suatu pagi tokonya dia pasrahin ke anak buahnya. Wardan sendiri mulai membuntuti si wanita dari jauh. Perjalanannya ngebawa dia sampai ke sebuah gunung. Dan di gunung itu, dia ngeliat si wanita dan kulinya ngilang. Ternyata, mereka masuk lewat sebuah pintu tembaga tersembunyi yang nempel di sisi gunung. Gila kan? Begitu Wardan berhasil ngintip ke dalam, dia benar-benar syok. Dia masuk ke sebuah ruangan yang isinya harta karun yang gak kebayang banyaknya. Emas, permata, lebih banyak dari koleksi raja manapun. Wardan sampai gak bisa percaya sama apa yang dia lihat. Tapi, apa yang dia lihat selanjutnya itu jauh lebih gila dari semua harta karun itu. Di dalam gua, ada si wanita terus ada seekor beruang, besar dan kuat, sama domba yang tadi dibeli. Nah, si wanita ini nyembeli domba itu sendiri, masak sebagian dagingnya buat dia makan, dan sisanya dia kasih ke beruang. Udah gitu, dia minum anggur banyak banget sampai mabuk berat. Terus, dia ngelakuin sesuatu yang benar-benar nggak masuk akal sama beruang itu. Sesuatu yang sangat menjijikan. Wardan yang lihat itu semua nggak tahan lagi. Begitu si wanita sama beruangnya pingsan, dia langsung masuk dan teriak, "Gimana bisa kamu ngelakuin hal kayak gini sama binatang?" Saking marahnya, saking jijiknya, Wardan langsung ngambil pisau jagalnya dan dia bunuh beruang itu. Suara raungan si beruang akhirnya ngebangunin si wanita dari mabuknya. Nah, disinilah kita masuk ke bagian konfrontasi. Si wanita bangun, lihat pemandangan penuh darah, lihat beruangnya mati, dan di situ ada Wardan yang sekarang ngasih dia pilihan yang mustahil. Coba lihat deh, dua tawaran yang benar-benar bertolak belakang ini. Si wanita nawarin, dengerin aku, kamu bakal selamat dan kaya raya. Tapi kalau kamu ngelawan, kamu bakal hancur. Di sisi lain, Wardan nawarin jalan keluar yang normal. Tobat, aku bakal nikahin kamu, kita hidup bareng baik-baik. Tapi jawaban si wanita benar-benar di luar dugaan. Jawabannya nunjukin kalau dia udah putus asa banget. Dia bilang,
Gak mungkin, kalau kamu gak mau bunuh aku, demi Tuhan, aku yang akan bunuh kamu. Ini pilihanku. Dia gak mau diselamatin, dia justru minta dibunuh. Wardan yang ngerasa gak punya pilihan lain, akhirnya nurutin permintaan si wanita. Dia kabur dari gua itu sambil bawa sekeranjang perhiasan, malah ketemu kejutan terakhir. Rahasia sang raja. Begitu dia keluar dari gua, dia langsung disambut sama Raja Hakim Biamilah dan pasukannya. Dan pertanyaan pertama dari sang raja ini benar-benar bikin merinding. Wardan, kamu udah bunuh beruang dan wanita itu? Tunggu, gimana caranya raja bisa tahu? Penjelasan raja setelah itu ngubah semua sudut pandang cerita ini. Ini khas banget sih di cerita-cerita 1001 malam, di mana takdir itu jadi peran utama. Raja ngungkapin semuanya. Nasib wanita itu emang mati di tanganmu. Harta karun itu dari awal dibuat dan dikunci cuma untukmu. Pintu itu juga cuma bisa kebuka sama nama dan suaramu. Ternyata, sang raja cuma nungguin semua ini terjadi. Jadi ini bukan kejahatan, ini takdir. Dan bener aja, semua harta karun itu langsung dipindahin ke rumah Wardan. Dia jadi kaya raya dan ngebuka sebuah pasar yang menurut legenda masih ada sampai sekarang. Pasar Wardan. Ceritanya ninggalin jejak nyata di kota itu. Cerita ini akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Si Wardan ini sebenarnya siapa? Apakah dia alat keadilan Tuhan? Atau cuma pion dalam permainan takdir? Atau dia cuma orang biasa yang kebetulan ada di tempat yang salah, tapi di waktu yang tepat? Aneh banget dan 1001 malam banget ceritanya.